Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PGMI semester 2 Stainu Temanggung. Hari ini kita akan masuk ke materi kedua dalam 4 SKS yang kedua ini tentang materi matematika MI dan SD. Matematika MI SD. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita lakukan hari ini kita mampu untuk meniatkan sebagai salah satu cara untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat di dunia dan akhirat. Sebelum kita mulai, ini mengenai materi yang kemarin dulu, mungkin saya jelaskan dulu, kita flashback dulu dari yang kemarin mengenai hakikat matematikanya ya, dimana kemarin sudah sampai di sini. Yang saya boleh flashback sedikit, yang pada intinya kalau kita berbicara hakikat matematika untuk MI dan juga SD itu bukan pada rumitnya pembelajaran atau rumitnya hitung-hitungan. Kita bahkan bisa mengatakan sebetulnya matematika SD itu porsi untuk pemikiran yang matematis, yang simbolis, yang sulit, yang rumit mengenai hitung-hitungannya itu nggak terlalu, karena memang kalau kita bisa bayangkan sebetulnya SD itu merupakan jenjang awal dalam suatu sekolah ya. Artinya sebetulnya dalam SD, di waktu SD itu yang terpenting adalah bukan pada siswa mampu untuk menyelesaikan soal atau tidak, tapi yang terpenting adalah bagaimana siswa mampu bernalar logis tentang matematika atau tidak. Itu yang paling penting sebetulnya. Maka kemarin kalau kita berbicara hakikat matematika kan yang terpenting itu adalah pada bagaimana mereka mampu untuk berpikir induktif dengan pembelajaran yang induktif. Saya kemarin sudah sedikit menyinggung bahwasannya sebetulnya problematika pembelajaran matematika yang paling utama di SD, terutama di Indonesia kita saat ini, yaitu adalah tentang bagaimana matematika itu diajarkan tidak secara deduktif, walaupun matematika itu deduktif. Matematika itu deduktif tapi diharapkan mampu diajarkan secara induktif. Artinya apa? Siswa diajarkan untuk mempelajari dulu makna secara realistis dari suatu pembelajaran. Jadi bukan tentang bagaimana menyelesaikan soal, tapi matematika SD adalah bagaimana seorang siswa atau peserta didik mampu untuk menalar logis dari pembelajaran matematika yang ada. Salah satu solusinya adalah dengan melakukan pembelajaran induktif dan juga realistik ya. Yang matematis dengan cara yang inovatif dan juga realistik. Medianya itu menarik dan juga realistik. Makanya nanti ada yang namanya pembelajaran matematika realistik, di mana matematika itu diajarkan dengan media yang mampu untuk diraba, mampu untuk dipegang. Ibaratnya misalnya kalau kita berbicara operasi hitung, misalnya operasi hitung jangan diajarkan secara teks, jangan diajarkan secara deduktif, jangan diajarkan secara doktrinasi, jangan diajarkan secara dogma, tapi ajarkanlah matematika secara realistik melalui media. Penjumlahan misalnya bisa dengan menggunakan tusuk gigi, atau bisa menggunakan sempoa, atau bisa menggunakan apalagi ya, kelereng, bahkan bisa menggunakan objek-objek yang lain, yang nanti harapannya dari pembelajaran realistik ini akan diperoleh pembelajaran induktif, alurnya mundur sehingga siswa mampu untuk mempelajari secara realistik. Kemarin ini dua contoh yang saya harapkan Anda untuk mampu mempelajari ya. Mungkin saya jelaskan mengenai teorema Pitagoras saja ya. Jadi dalam teorema Pitagoras ini bagaimana sih kalau kita ingin mempelajari secara induktif? Kalau seorang guru MI SD ingin mengajarkan matematika dengan cara yang induktif, itu bisa dilakukan dengan cara mencari objek yang jelas. Pertama, objek yang realistik dulu ya. Jadi perlu dicari dulu objek yang realistik untuk kita induktif ya. Jadi pembelajaran induktif, saya kasih judul pembelajaran induktif dari teorema Pitagoras. Ini hanya contoh sekaligus untuk mengingat yang kemarin. Stepnya yang jelas, yang pertama adalah media realistik. Jadi kita harus ketahui bahwasannya media teorema Pitagoras, kita harus tahu tentang pembelajaran deduktifnya dulu, baru kita nanti mampu untuk menemukan media realistik. Media realistik teorema Pitagoras ini bisa menggunakan potongan kertas ya. Potongan kertas apalagi ya misalnya. Yang jelas kalau bisa jangan diawali dengan papan tulis ya. Jangan diawali dengan papan tulis, jangan diawali dengan buku, tapi awalilah dengan media yang realistik. Media realistik untuk teorema Pitagoras itu kan bisa menggunakan potongan kertas, bisa juga dengan menggunakan
Tangram ya. Tangram kalau Anda mungkin tahu. Tangram itu semacam benda-benda yang dibuat dari gabus atau dari karet dan lain sebagainya yang nanti bisa dibentuk-bentuk, bisa segitiga, bisa segi empat, bisa persegi, bisa bujur sangkar, bisa lingkaran, itu namanya tangram. Anda bisa search sendiri apa itu tangram ya. Nah ini terkait potongan kertas tangram ini nanti dibuat untuk membuat gambaran atau media realistik dari teorema Pythagoras. Kita ketahui ya yang namanya teorema Pythagoras itu kan berasal dari ini ya, segitiga siku-siku di mana panjang sisi miringnya itu nanti kuadratnya akan sama dengan sisi penyikunya yang dikuadratkan, gitu kan. Sebetulnya kalau teorema Pythagoras ini kan media pembelajaran SMP ya, bukan SD, tapi ini hanya saya contohkan bagaimana step-step dalam seorang guru menyusun RPP lah, mudahnya menyusun RPP atau RPS atau SAP ketika ingin mengajarkan teorema Pythagoras dengan media yang realistik dan induktif. Jadi menggunakan media dulu, terus nanti siswa diajak untuk memahami tentang media tersebut, media realistiknya. Baru setelah itu siswa diajarkan untuk menghitung menggunakan media realistik tersebut. Terus yang terakhir bisa dengan menggunakan tabulasi atau bisa dikatakan abstraksi awal. Abstraksi awal ini semacam kayak tabulasi ya. Tabulasi atau mendata media realistiknya. Yang terakhir, yang kelima itu adalah penyusunan abstraksi akhir. Abstraksi dengan bimbingan guru. Karena memang di akhir harapannya nanti akan muncul rumus. Jadi rumus itu nanti ditemukan di terakhir. Itu kan kemarin ciri dari pembelajaran induktif adalah bagaimana siswa menemukan rumus di terakhirnya. Jadi bukan siswa menghafal rumus, tapi siswa nanti menemukan rumusnya sendiri. Nah ini yang perlu diajarkan oleh seorang guru dalam media realistik. Nah ini hanya contoh saja, nanti Anda bisa search sendiri karena tidak perlu saya jelaskan secara mendetail mengenai teorema Pythagoras karena ini materi untuk SD ya, materi untuk SMP maaf, jadi tidak akan saya ajarkan di sini. Yang jelas step dalam penyusunan RPP-nya harapannya nanti seperti ini. Jadi menemukan rumus ya, abstraksi atau penemuan rumus. Penemuan rumus itu nanti dicari di akhir. Dilakukan di akhir. Di mana kita tahu bahwasanya nanti rumus akhir dalam teorema Pythagoras itu kan apa? C kuadrat ya. C kuadrat. Nah, saya nggak bisa nulis kuadrat di sini. Gini aja. C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di mana A itu adalah sisi penyiku, A dan B adalah sisi penyiku, lalu C itu adalah sisi yang miring dari sebuah segitiga siku-siku ya. Yang jelas gini, nanti harapannya dalam pembelajaran teorema Pythagoras alur mundur itu nanti seorang siswa mampu untuk menemukan rumusnya sendiri. Bukan menghafal rumus ini, bukan menghafal rumus tapi nanti menemukan rumusnya. Oke, itu gambaran sedikit tentang bagaimana pembelajaran induktif dari PR yang kemarin ya tentang teorema Pythagoras. Untuk keliling lingkaran stepnya nyaris sama dengan ini, tapi tentu saja berbeda medianya dan juga berbeda berkaitan dengan konsepnya karena Pythagoras sama lingkaran jelas berbeda. Nah sekarang kita akan masuk ke yang ini yang akan kita pelajari mengenai himpunan bilangan dan juga operasi hitung di mana memang di awal seorang siswa di mana di kelas 1 ya kalau tidak salah, di kelas 1 itu di awal pasti akan diajarkan mengenai himpunan bilangan. Nah ini yang akan kita pelajari pertama. Jadi himpunan itu tidak yang pertama ya. Jadi maaf sebelumnya mungkin. Nah, himpunan bilangan. Jadi himpunan bilangan pertama adalah himpunan dulu. Himpunan adalah kumpulan dari objek yang memiliki sifat yang sama yang dapat didefinisikan dengan jelas. Itu mengenai himpunan. Dan sebetulnya kalau secara teori seperti ini, himpunan itu tidak diajarkan di SD, tapi konsep himpunan yang secara abstrak, artinya himpunan yang dulu kita kenal ada diagram Venn, lalu ada semesta, lalu ada irisan, ada gabungan, itu tidak dipelajari di SD tapi dipelajari di SMP. Tapi
yang akan diajarkan di SD tentang himpunan itu adalah contoh realnya, di mana yang diajarkan nanti di SD itu ada setidaknya nanti beberapa himpunan ini. Yang pertama pasti akan dikenalkan mengenai himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli adalah himpunan yang bulat, ya, himpunan bulat di mana dia tidak mengandung minus dan tidak juga mengandung nol. Artinya himpunan bilangan asli adalah himpunan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seterusnya sampai tak terhingga. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 bilangan-bilangan positif yang akan terus berlanjut sampai bilangan yang tak hingga. Itu namanya himpunan bilangan asli. Yang kedua nanti dijelaskan juga mengenai himpunan bilangan cacah, di mana himpunan bilangan cacah ini dia sama dengan bilangan asli 1, 2, 3 terus dan seterusnya, tapi dia memiliki angka 0. Dia diawali dengan konsep 0, konsep tiada, konsep tidak ada bendanya, itu namanya 0 ya. Dan yang ketiga nanti ada himpunan bilangan n. Jadi simbol dari bilangan asli itu adalah n besar, lalu simbol dari bilangan cacah adalah n besar union dengan 0, dengan himpunan 0 karena ada penambahan angka 0 untuk bilangan cacah. Lalu yang selanjutnya nanti ada himpunan bilangan prima, di mana himpunan bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 dan seterusnya. Itu nanti diajarkan juga, tapi untuk bilangan prima ini kalau tidak salah nanti diajarkan bukan pada kelas awal ya, nanti ada di kelas 5 atau 6 atau 4, 5, 6, saya kurang tahu, nanti coba dilihat lagi. Yang selanjutnya mengenai himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat ini diajarkan setelah siswa mempelajari cacah dan juga asli. Karena himpunan bilangan bulat ini mencakup bilangan minus, dan kalau tidak salah himpunan bilangan bulat ini baru diajarkan di kelas 6 SD karena memang ini terakhir. Yang selanjutnya mengenai himpunan bilangan genap dan juga bilangan ganjil yang merupakan irisan atau bagian dari himpunan bilangan bulat. Yang pertama dulu mengenai ini, konsep ini saya harapkan Anda sudah paham dulu apa itu bilangan asli, cacah, prima, lalu bulat, lalu terakhir genap ganjil ya. Ini harus dipahami dulu secara konsep dulu. Walaupun nanti juga ada satu lagi himpunan yang setelah ini, yaitu tentang himpunan bilangan pecahan ya. Saya tambahkan satu lagi, yaitu himpunan bilangan pecahan. Mengenai himpunan bilangan rasional atau pecahan. Walaupun ini juga dipelajari pada matematika yang lanjut, artinya di kelas 6 SD kalau tidak salah, bukan di kelas awal, tapi di kelas yang ini ya, kelas 5 atau kelas 6. Nah sekarang mengenai himpunan ini ya, jadi yang intinya himpunan ini konsepnya Anda harus paham dulu. Nah sekarang yang terpenting adalah bagaimana tentang pembelajaran matematika di SD atau MI berkenaan dengan bilangan ini. Berkenaan dengan bilangan ini bagaimana pembelajarannya. Yang di sini yang perlu saya sampaikan bahwasanya himpunan tidak diajarkan secara definitif. Artinya SD itu jangan diajarkan tentang konsep himpunan dan juga irisan sebagaimana di SMP ya. Jadi jangan diajarkan himpunan adalah ya, itu tidak boleh itu. Nggak boleh mengajarkan kepada siswa SD mengenai definisi himpunan. Tidak boleh mengajarkan siswa SD mengenai definisi penjumlahan, definisi pengurangan di awal. Jadi kalau ingin mengajarkan siswa SD itu harus dilakukan operasi hitung dan juga penalarannya. Jadi yang terpenting untuk diajarkan dalam konsep pembelajaran MI SD mengenai himpunan bilangan adalah bagaimana seorang siswa mampu untuk menalar tentang himpunan-himpunan tadi. Sehingga nanti dia juga bisa menggunakan penjumlahan dan seterusnya. Jadi konsepnya induktif lagi-lagi ya. Jadi yang pertama yang saya perlu tekankan, jangan menerangkan konsep himpunan secara definisi. Jadi nanti dijelaskan himpunan bilangan asli adalah, nah itu nggak boleh. Jadi konsep semacam ini jangan diajarkan di awal untuk siswa SD. Harapannya SD itu nanti siswa SD akan mampu paham terkait ini, tapi konsep ini nanti dipahami di akhir, bukan di awal. Kalau di awal siswa diminta untuk melakukan penalarannya dulu. Penalaran seperti apa? Pembelajaran realistik mengenai penjumlahan itu yang pertama. Lalu mengenai perkalian ya. Jadi atau sebelumnya ini masih ada yang kelewat, maaf.
Jadi siswa itu diajarkan mengenai penalaran tentang pembilangan dulu ya. Penalaran membilang. Membilang itu berarti siswa diajar berhitung mulai dari 1 sampai 9. Siswa diajarkan untuk menghitung satuan, bilangan puluhan, bilangan ratusan, dan seterusnya. Membilang dulu. Membilang itu nanti bersama-sama dengan konsep mengenai pengenalan angkanya. Walaupun pengenalan angka nanti diajarkan setelah siswa mampu menghilang atau mampu membilang, bukan menghilang ya. Mampu untuk membilang konsep dari angka 1, satuan, puluhan, ratusan, ribuan ya. Walaupun di awal bisa diajarkan dengan konsep sampai puluhan dahulu, ratusan dan ribuan nanti di akhir bisa. Yang jelas siswa mampu untuk melakukan pembilangan yang biasanya ya pada konsep kita itu biasanya pakai jari awalnya itu. Pakai jari lalu baru setelah itu bisa pakai media realistik tentang kelereng misalnya nanti siswa diajarkan mengenai 1 itu maknanya gimana toh? 1 itu jumlah kelerengnya ada 1, 2 itu jumlah kelerengnya ada 2. Nah, konsep itu yang penting yang pertama. Jadi siswa mampu untuk memahami konsep membilang secara realistik dengan media-media yang realistik. Media realistik ini bisa menggunakan kelereng, bisa menggunakan tusuk gigi, bisa menggunakan sempoa, bisa menggunakan objek yang lain ya, buah-buahan atau mungkin dan lain sebagainya. Baru setelah itu diajarkan memulai pembelajaran realistik mengenai penjumlahan. Jadi setelah siswa mampu untuk membilang, mampu untuk menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai mungkin 99 ya. Itu setelah itu baru siswa diajarkan tentang penjumlahan. Di mana membilang ini tadi ini juga harus disertai nanti untuk makna simbolisnya ya. Angka 1 bentuknya gimana, cara menulis angka 2, cara menulis angka 3, angka 4 dan seterusnya bagaimana cara menulisnya yang diajarkan secara runtut mulai dari satuan, puluhan, ratusan dan seterusnya. Nah, itu sendiri untuk penalaran membilang ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena siswa diminta untuk menalar. Siswa diminta untuk mampu mengetahui makna dari angka 1, makna angka 2, makna angka 3 dan seterusnya. Baru setelah itu mungkin setelah 3 atau 4 pertemuan nanti sesuai dengan gurunya ya. Karena guru ini nanti akan mengarahkan untuk membilang tadi. Yang kedua baru diajarkan tentang penjumlahan. Di mana pembelajaran realistik mengenai penjumlahan ini nanti juga diajarkan secara realistik ya. Dengan menggunakan kelereng. Tadi setelah tahu makna angka 2, makna angka 3 nanti dipelajari makna 2 plus 3. 2 ditambah 3 nanti bisa dengan menggunakan media realistik. Seorang siswa memiliki kelereng 2 lalu diberikan kelereng lagi 3. Nanti ditanya, sekarang kamu punya kelereng berapa? Saya punya kelereng dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oh berarti 2 tambah 3 sama dengan 5 dan seterusnya. Jadi nanti baru diajarkan konsep tentang pemahaman simbolis dari matematikanya. Tentang makna plus atau makna penjumlahan. Yang pertama tadi ya dijelaskan dulu mengenai penalaran mengenai makna penjumlahan secara realistik, baru diajarkan mengenai konsep penjumlahan atau makna plus, makna simbol jumlah atau simbol plus. Baru setelah itu diajarkan pembelajaran perkalian sebagai kelanjutan dari penjumlahan. Jadi kalau bisa saya urutkan ini sesuai dengan konsep ini ya. Ini beberapa contoh soal yang diharapkan nanti menjadi goal. Menjadi goal itu menjadi akhir atau menjadi konsep akhir yang akan dipelajari siswa. Dan konsep ini harus diajarkan setelah siswa memahami penalarannya. Jadi penalaran tentang membilang dan juga penalaran tentang penjumlahan harus dipelajari dulu dan harus dipahami dulu. Dengan menggunakan media yang realistik, baru siswa diajarkan mengenai konsep penjumlahan dan konsep perkalian secara simbolis seperti ini. Jadi nanti 2 plus 3 itu nanti hasilnya berapa, nanti siswa harus mampu mempelajari simbolisnya. Dan seperti yang saya terangkan tadi, simbolis seperti ini, angka 2 plus 3 sama dengan titik-titik, ini diajarkan di terakhir ya, itu yang perlu digarisbawahi. Ini nanti hasilnya berapa, 5, hasilnya 11, nanti runtut ya, runtut itu artinya mulai dari bilangan satuan, belasan atau puluhan ya. Lalu ini nanti 20 sudah menjadi 25 dan seterusnya. Baru nanti diajarkan tentang konsep perkalian, di mana perkalian itu merupakan konsep lanjut setelah penjumlahan. Nanti diajarkan 3 kali 2. Maknanya adalah
3-nya itu ada 2. Jadi nanti diajarkan 3 kali 2 adalah 3 ditambah 2. Ini konsep ini harus tertanam pada jiwa siswa. Harapannya, 3 ditambah 3, karena 3-nya ada 2. Dan konsep seperti ini harus dipahamkan kepada siswa dengan menggunakan media realistik juga. Jadi kalau tadi itu misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5, nanti dengan menggunakan 2 buah kelereng ditambah 3 buah kelereng, maka nanti diajarkan 3 kali 2 itu artinya 3 kelerengnya itu ada 2. Ada 2 buah 3 kelereng. Atau ada kumpulan 3 kelereng yang ada jumlahnya itu ada 2, di mana 3 ditambah 3 maknanya. Artinya siswa diminta untuk memahami bahwasannya perkalian merupakan lanjutan dari penjumlahan. Karena 3 kali 2 maknanya adalah 3 ditambah 3. Nanti bisa dilanjutkan dengan yang lain, misalnya 3 kali 4. 3 kali 4 itu maknanya adalah 3 kali 4 maknanya adalah apa? 3-nya ada 4 ya. 3 plus 3 plus 3 plus 3, kan seperti ini. Dimana artinya 3-nya ada 4, hasilnya adalah 12. Tapi yang jelas siswa harus memahami nalarnya. Yang terpenting adalah nalar. Nalar dari penjumlahannya itu yang terpenting. Jadi 3 kali 2, 3 kali 4, 3 kali 4 artinya 3-nya ada 4, 3 kali 2 artinya 3-nya ada 2. Sehingga nanti ketemu angka 12, nanti ketemu angka penjumlahan lanjutannya ini. Oke, itu gambaran mengenai goalnya. Jadi ini goalnya. Jadi goalnya itu atau tujuan akhirnya siswa mampu mencari hasil di sini. Tetapi yang di awal adalah pembelajaran konsepnya. Sama dengan yang ini. 3 kali 2 adalah 3 tambah 3. Kalau dalam matematika SD tidak boleh menyamakan antara 3 kali 2 atau 2 kali 3. 3 kali 2 dan 2 kali 3 dalam konsep matematika SD itu berbeda. Kok bisa berbeda? Bukannya hasilnya sama, 3 kali 2 hasilnya 6, 2 kali 3 juga hasilnya 6. Memang hasilnya sama, tapi caranya atau maknanya berbeda. Itu harus benar-benar ditanamkan kepada siswa. Sehingga nanti siswa itu tidak berbasis korupsi artinya tidak berbasis hasil nanti siswa itu. Karena ada paradigma dalam pembelajaran MISD yang menyatakan bahwasannya nggak penting caranya gimana, yang penting hasilnya benar. Itu salah itu. Dalam matematika SD, nilai terbesarnya adalah pada caranya. Hasil itu nomor sekian. Jadi yang penting bagi siswa SD tentang matematika adalah siswa mampu untuk menalar makna dari suatu hitungan. Jadi makna dari 2 kali 3 dan 3 kali 2 itu jelas berbeda. Karena 3 kali 2 itu artinya 3 plus 3, tapi kalau 2 kali 3 itu maknanya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2. Sangat berbeda. Hasilnya sama, 3 ditambah 3 hasilnya 6, 2 plus 2 plus 2 hasilnya 6. Tetapi konsep ini berbeda. 3 kali 2 tidak sama dengan 2 kali 3. Karena yang terpenting dari siswa SD adalah memahami nalar dari perkalian, bukan mencari hasil dari perkalian. Walaupun hasil perkaliannya nanti juga penting, tapi yang terpenting adalah maknanya. Makna dari perkaliannya ini. Oke, itu mengenai konsep perkalian yang merupakan lanjutan dari konsep penjumlahan. Yang selanjutnya adalah tentang konsep pengurangan. Pemahaman mengenai pengurangan secara realistik, nah sama ya, jadi nanti bisa diajarkan dengan beberapa benda. Siswa diberikan 5 buah kelereng misalnya, lalu seorang guru meminta, saya minta kelerengnya 2. Lalu siswa ditanya, sekarang kamu punya kelereng berapa? Saya punya kelereng 3. Oh berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3, sehingga nanti muncul pembelajaran simbolisnya. Tapi seperti yang tadi juga, di awal tidak boleh diajarkan simbolnya, di awal diajarkan mengenai makna realistik dari pengurangannya dengan cara media-media yang realistik tadi, yang real tadi. Baru diajarkan konsep simbolis tentang makna minus atau makna pengurangan. Makna simbolisnya seperti apa. Dan nanti pada kelanjutannya, kan yang namanya pengurangan itu nanti diawali dengan pengurangan-pengurangan sederhana yang tidak melibatkan bilangan minus. Jadi nanti diajarkan dulu mengenai seperti ini.
7 dikurangi 4 sama dengan 3, 21 kurangi 6 sama dengan 15. Itu diajarkan dulu secara realistik dan juga simbolis. Jadi hasilnya ini kan masih bilangan asli ya, atau bilangan cacah. Jadi 7 min 4 itu hasilnya 3, 21 min 6 itu hasilnya 15 gitu kan. Ini kan bilangannya masih bilangan asli. Nah, nanti pada akhirnya akan ditemukan tentang konsep yang selanjutnya, pengurangan yang lebih lanjut tentang konsep bilangan bulat nanti. Dan juga konsep bilangan pecahan. Di mana konsep bilangan bulat itu nanti diajarkan dengan cara memberikan satu soal setelah pengurangan seperti ini. Tapi kalau ini kan diajarkan untuk pengurangan, yang ini kan diajarkan di SD kelas 2, kelas 1 kalau nggak salah ya, kelas 1 dan juga dilanjutkan di kelas 2. Tapi untuk bilangan bulat itu nanti diajarkannya di kelas yang setelahnya. Kalau tidak salah dimulai di kelas 5 kalau kelas atau kelas 4. Di mana bilangan bulat itu nanti diawali dengan konsep mengenai bilangan yang kecil dikurangi dengan bilangan yang lebih besar. Misalnya 3 dikurangi 5. 3 dikurangi 5. Itu nanti yang diajarkan. Siswa kan bingung nanti akan di awal ini. Siswa memiliki 3 buah kelereng, lalu guru meminta 5 buah kelereng, kan gitu. Yang kita kenal secara klasik itu biasanya nanti seorang guru akan mengajarkan konsep menghutang ya, pinjem gitu. Jadi siswa mempunyai kelereng 3, tapi seorang guru meminta kelereng 5. Lalu siswa ditanya, terus kelerengmu kurang, lalu harus bagaimana? Kamu pinjem kelereng punya temenmu. Oh, pinjem kelereng, saya harus pinjem kelereng punya teman saya 2, sehingga saya nanti hutang 2 gitu kan. Sehingga nanti ada konsep mengenai hutang atau konsep mengenai minus. Sama dengan minus 2. Minus 2 itu apa artinya? Seorang siswa tadi hutang 2 kelereng untuk memenuhi permintaan guru sebesar 5 kelereng. Dan nanti konsep mengenai bilangan minus ini memunculkan konsep bilangan bulat, di mana kita tadi sudah mempelajari bilangan bulat adalah konsep bilangan yang dimulai dengan bilangan negatif 0 lalu bilangan positif gitu ya. Jadi nanti bilangan bulat diajarkan setelah siswa mempelajari konsep pengurangan. Jadi konsep pengurangan ini merupakan konsep awal dari pengenalan bilangan bulat. Oke, baru setelah itu nanti di siswa diajarkan mengenai konsep pembagian, di mana konsep pembagian sama dengan yang tadi, diajarkan mengenai bagaimana siswa menalar tentang pembagian secara realistik dengan media-media yang realistik. Baru setelah itu diajarkan mengenai konsep makna bagi. Makna pembagian itu gimana? 6 bagi 2 itu artinya apa? Nanti diajarkan. Jadi nanti siswa diajarkan, dikasih 6 buah kelereng, lalu siswa diminta untuk memberikan kepada 2 orang temannya sama rata. Apa yang harus dilakukan? Jadi nanti dalam pembelajarannya ini, nanti pembagiannya itu tadi ya, ada konsep mengenai pembagian sama rata. Apa yang harus dilakukan seorang siswa? Siswa punya 6 kelereng, guru meminta siswa untuk membagikan kepada 2 temannya sama rata, sehingga nanti siswa diarahkan untuk ngasih 3 dan 3, sehingga ketemunya nanti 3. Gitu ya, ketemunya nanti 6 dibagi 2 hasilnya 3, lalu 42 dibagi 3, ini juga biasa bilangan bulat, hasilnya misalnya berapa? 7, 2, 14 ya, hasilnya 14. Baru setelah itu nanti ada konsep mengenai bilangan pecahan ya. Nanti akan ada konsep bilangan pecahan, di mana konsep bilangan pecahan itu muncul setelah ada konsep pembagian, di mana konsep pembagiannya kalau ini kan bilangannya hasilnya masih bilangan bulat, 6 bagi 2 hasilnya 3, 42 dibagi 3 hasilnya 14. Maka setelah itu nanti akan diajarkan mengenai satu konsep bagaimana kalau 3 dibagi 2, berapa hasilnya. Ini nanti siswa diarahkan, siswa dikasih 3 buah kelereng atau 3 buah, kalau yang ini karena sudah pembagian bisa dengan media yang lain. Misalnya media yang mampu dipotong misalnya jeruk atau mungkin apalah, terserah. Misalnya siswa dikasih 3 buah jeruk, 3 buah jeruk ini diminta untuk membagi kepada 2 temannya sama rata, sehingga nanti siswa akan berpikir yang satu harus saya bagi menjadi 2. Nah, sehingga nanti akan muncul konsep 1/2 ya, 1/2. 1/2 itu maknanya apa? 1 buah jeruk dengan setengah buah jeruk.
sehingga nanti akan muncul konsep mengenai pecahan. Tapi saya perlu garis bawahi lagi, bilangan bulat dan juga pecahan nanti dipelajari pada kelas yang lebih lanjut, pada kelas 4, 5, 6 nanti. Di awal-awal siswa tidak mempelajari ini, artinya di awal-awal kelas 1, 2, 3, diawali dengan kelas 1 tentunya nanti akan diawali dengan konsep penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan juga pembagian sama rata. Sama rata yang tidak melibatkan bilangan pecahan dan juga tidak melibatkan bilangan bulat. Itu dimana perlu saya garis bawahi lagi, yang terpenting adalah siswa mampu untuk menalar. Siswa mampu untuk menalar dulu, baru nanti siswa melakukan simbolisasinya tentang penjumlahan itu apa, perkalian itu apa, makna dari plus, makna dari kali, dan makna dari pengurangan dan pembagian. Sehingga nanti di kelanjutannya akan muncul bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Oke, baru nanti akan diajarkan mengenai operasi bilangan bulat ya. Ini di kelas yang lebih lanjut. Bilangan bulat merupakan bilangan dengan rumusan garis bilangan dimulai dari bilangan negatif sampai ke bilangan positif. Jadi dimulai dari minus tak hingga sampai minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai tak hingga juga. Itu namanya bilangan bulat. Operasi hitung campuran bilangan bulat itu terkadang diajarkan dengan tidak membuka ruang bagi peserta didik untuk kritis dan juga tidak memahamkan konsep perhitungan dengan realistik. Tadi ya, bilangan bulat itu diajarkan setelah anak mampu mempelajari pengurangan. Lalu diajarkan konsep menghutang atau meminjam, sehingga anak paham makna dari minus itu ya, tentang bilangan bulat. Oke. Nah, sekarang mungkin seperti itu dari 2 SKS yang pertama dalam sore hari ini atau siang hari ini yang harus Anda pelajari teori ya. Jadi saya berikan sebuah teori mengenai bagaimana cara untuk mengajarkan kepada siswa tentang bilangan bulat ya. Sebagai nanti kita lanjutkan ke bagian kedua ya. Bagian kedua untuk operasi hitung pada pertemuan hari ini nanti akan saya lanjutkan pada video selanjutnya, di mana nanti video selanjutnya akan membahas mengenai operasi hitung campuran. Jadi operasi hitung itu nanti sudah membahas mengenai konsep kelanjutannya. Jadi setelah anak mempelajari mengenai nalar dari membilang, menjumlah, mengurang, mengkali atau membagi, nanti siswa diajarkan tentang bilangan bulat dan juga pecahan. Pecahannya nanti terakhir ya, bilangan bulat dulu, baru setelah itu nanti tentang operasi hitungnya, penjumlahan yang lebih lanjut atau operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran akan kita lanjutkan setelah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.